Allahi wa kafa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Jamaah kajian tafsir Masjid Al-Ikhlas Raffles Hills yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara offline maupun online. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan rahmat dan karunia yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala himpun kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Setelah sebelumnya kita sama-sama melaksanakan ritual yang penuh dengan kemuliaan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan duduk di majlis ilmu, bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat, ampunan, juga karunia, serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas surat Al-Munafiqun. Karena sebelumnya kita sempat membahas selama 2 kali berturut-turut sampai selesai, yaitu surat Al-Bayyinah. Kita agak loncat sedikit dari Al-Bayyinah, kita masuk ke surat Al-Munafiqun. Karena ada kaitannya dengan kajian kita sebelumnya, yaitu surat Al-Bayyinah. Dalam kehidupan kita ini, tidak ada orang yang hidupnya mulus-mulus saja. Dalam kehidupan ini kita sering diterpa dengan ujian dan cobaan. Ada ujian yang internal, ada ujian yang eksternal. Begitu pula yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nabi dalam misi dakwahnya mendapatkan ujian juga. Ujian secara internal dari dalam, dan juga ujian dari eksternal dari luar. Ujian dari luar itu Nabi dicoba dengan orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwahnya Rasulullah SAW dan tetap ingkar terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Adapun ujian dari internal, dari dalam, yaitu Nabi Muhammad SAW diuji lewat orang-orang munafik yang berada di dalam tubuhnya umat muslimin. Dan 2 ujian ini tidak akan pernah sepi, terus bergelinding sepanjang hidup umat manusia. Sampai saat ini dan seterusnya. Sebagaimana halnya kita umat muslimin akan mengalami ujian dari dalam maupun dari luar. Untuk itu penting juga kita mengkaji surat Al-Munafiqun ini. Suratnya tidak panjang, terdiri dari 11 ayat. Dan ada hal menarik mengenai surat Al-Munafiqun. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salati subhi, Nabi fi salatil Jum'ah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat ketika mengimami salat Jumat, bil jumu'ati wal munafiqin. Nabi kalau mengimami salat Jumat, Nabi sering membaca 2 surat ini. Surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Kalau surat Al-Jum'ah kita sering dengar, imam-imam sering mengimami salat Jumat baca surat Al-Jum'ah.
Yang jarang kita dengar adalah imam sholat Jumat baca surat Al-Munafiqun. Padahal Nabi melakukannya. Berarti Nabi sudah sangat tahu bahwasanya potret munafik ini akan terus ada dan menjalar kemana-mana. Maka sudah sepantasnya kita anjurkan imam-imam sholat Jumat, selain mereka sering baca surat Al-Jum'ah, baca juga surat Al-Munafiqun. Seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang munafik ini munculnya di mana? Awal pertama kali di zaman Nabi itu munculnya di mana? Munculnya di Madinah. Jadi kita tahu ada dua periode dakwah Nabi di Mekah sama dakwah Nabi di Madinah. Dakwah Nabi periode pertama itu di Mekah selama 13 tahun kurang lebih. Itu Nabi berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Musuh secara eksternal dari luar. Maka kenapa ketika dakwah Nabi di kota Mekah itu ayat-ayat yang turun itu banyak berbicara mengenai nilai-nilai tauhid atau akidah. Nah, ketika Nabi masuk ke Madinah, kurang lebih sekitar 10 tahun Nabi berdakwah di sana, hingga beliau wafat. Itu Nabi sering berhadapan dengan potret manusia-manusia munafik. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke Madinah, itu ada 3 kelompok di situ. Yang pertama kelompok orang-orang mukmin dari suku Aus dan Khazraj yang sudah beriman. Kita pernah bahas ya bahwasanya sebelum Nabi masuk ke Madinah itu ada sahabat Nabi yang masuk duluan ke sana. Namanya Mus'ab bin Umair. Delegasi dakwahnya Nabi. Dakwah dia di Madinah. Kemudian orang-orang mulai tertarik sama Islam. Kemudian datang 2 rombongan. Namanya Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua. Itu datang masuk ke Mekah. Ketemu Nabi di pinggiran kota Mekah. Berbaiat setia dengan Nabi. Setelah dirasa di Madinah ini sudah mulai banyak orang masuk Islam. Nabi hijrah. Bersama sahabat-sahabatnya. Masuk di Madinah. Komunitas yang pertama, kelompok Muslim dari suku Aus dan Khazraj. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir dari suku Aus dan Khazraj yang belum beriman. Jadi suku Aus dan Khazraj ini suku besar. Suku yang cukup besar yang ada di Madinah, 2 suku besar ini. Ada yang sudah memeluk agama Islam, ada yang belum, masih kafir. Yang pimpinannya itu waktu itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan Al-Akhnas bin Syarif. 2 itu. Kemudian suku yang kelompok yang ketiga yang ada di Madinah yaitu kelompok orang-orang Yahudi yang terdiri dari 3 suku besar yang ada di Madinah. 3 suku besar Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. 3. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun pertama Nabi berada di kota Madinah, masuk tahun yang kedua, itu terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, pasukan muslimin menang. Dan pasukan musyrikin dari kota Mekah datang, terus disambut sama Nabi dengan 300 lebih pasukannya, ketemu di wilayah Badar, maka dinamakan perang Badar. Pasukan musyrikin waktu itu jumlahnya 1000 lebih.
pasukan muslimin 300-an lebih. Ada yang bilang 310, ada yang mengatakan 313. Jumlahnya pasukan muslimin ini kecil. Pasukan musyrikin 3 kali lipat. Tetapi atas kehendak Allah menang. Nah, tahun kedua Hijriah itu. Pulang dari Badar, disambut gembira oleh orang-orang muslimin yang ada di kota Madinah. Nah, orang-orang kafir di kota Madinah pada waktu itu, mereka mulai gentar hati mereka. Wah, menang ternyata. Ternyata pasukan yang jumlahnya 300-an itu kuat. Bisa pukul mundur pasukan yang 1000. Kalau gitu kita masuk Islam deh. Nah, masuk Islam. Datang mereka ke Nabi. Yang tadinya kafir ini datang ke Nabi. Syahadat. Rombongannya siapa? Rombongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah. Sama Al-Akhnas bin Syarik. Mereka datang syahadat. Menyatakan keislamannya. Diterima sama Nabi. Diterima orang. Bilang syahadat. Terima. Ini belum kelihatan nih, belum ketahuan nih. Mereka nih arahnya kemana belum ketahuan. Tahunya mereka muslim sudah. Selesai. Tahun ketiga Hijriah. Terjadi lagi perang Khandak. Pasukan musyrikin datang dengan jumlah pasukan 3.000. Disambut oleh Nabi di daerah, bukan perang Khandak, perang Uhud. Tahun ketiga Hijriah perang Uhud. Pasukan musyrikin datang dengan 3.000, disambut oleh Nabi di Bukit Uhud. Nabi sudah atur strategi semuanya. Waktu itu pasukan musyrikin itu salah satu panglimanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam tuh. Khalid bin Walid masih bersama pasukan musyrikin. Nah, nantinya Khalid bin Walid termasuk panglima yang ikut memukul mundur pasukan Nabi. Dengan dia berhasil merebut Bukit Uhud. Nah, ketika perang Uhud itu pasukan musyrikin 3.000 datang ke 3 kali lipat. Pasukan Nabi harusnya menang, tapi ternyata ada segerombolan sahabat Nabi yang tidak patuh terhadap instruksi Nabi sebagai panglima, sehingga kalah. Bahkan pada waktu itu Nabi sampai terluka dan berdarah, bahkan muncul isu Nabi wafat. Dan yang menghembuskan isu Nabi wafat selain dari pasukan musuh, orang munafik juga. Mulai muncul nih, mulai kelihatan. Dari rombongannya siapa? Dari rombongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalah pasukan Nabi. Ketika tahun ketiga ini, Hijriah pasukan Nabi kalah. Orang munafik mulai nunjukin taringnya. Yang tahun pertama, tahun kedua belum kelihatan. Mulai nunjukin taringnya. Mulai kelihatan. Tapi belum nampak banget. Mulai kelihatan lagi sedikit ketika perang Khandak. Tahun kelima Hijriah. Ketika pasukan Nabi mau berangkat perang Khandak, itu sahabat-sahabat Nabi suka didatangi sama yang munafik-munafik itu. Orang munafik diajak, kan dia muslim kan, sudah ngaku beriman, diajak pergi perang, alasannya banyak. Inilah itulah, nggak enak badan lah, macam-macam alasannya. Udah begitu ada juga udah nggak berangkat, ya, dengan segala macam bentuk uzur dan alasan. Juga dekati sahabat-sahabat Nabi yang mau berangkat perang. Ngapain ente berangkat perang? Masih muda, nanti mati. Kasihan bapakmu, kasihan ibumu. Ada datangi lagi yang lain, kasihan nanti istrimu jadi janda. Datang lagi yang lain, kasihan anakmu jadi yatim. Jadi mereka dari dalam ini berusaha menghalang-halangi sahabat-sahabat Nabi untuk jihad fisabilillah. Kerjanya siapa? Munafik. Udah. Kemudian tahun
ke-9 Hijriah, ketika Fathul Mekah, orang-orang munafik melemah kembali. Jadi kalau kita lihat ini, lihat siklusnya orang munafik ini, ya, dia model kayak itu loh, model kayak pandemik itu, naik turun, mirip, naik turun dia. Jadi tahun pertama, tahun kedua Hijriah lemah dia. Ya. Tahun ketiga mulai naik. Naik. Ya, tahun kelima muncak dia. Puncak. Tahun ke-9 lemah lagi dia, turun lagi. Nah, kita pelajari sedikit mengenai siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia masuk Islamnya nggak tulus. Kenapa? Karena dari awal dia sudah punya hasad, dengki sama Nabi. Kok dia bisa dengki sama Nabi? Iya. Karena sebelum Nabi masuk kota Madinah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul sudah digadang-gadangkan oleh suku Aus dan Khazraj untuk jadi pimpinan kabilah. Sudah digadang-gadangkan. Karena begini, sebelum Nabi hadir, itu pernah ada pertempuran besar. Sering terjadi, ada kan dulu Jazirah Semenanjung Arabia suka terjadi perang antar kabilah. Pernah ada perang besar di Madinah namanya perang Bu'as. Itu pertempuran antara kabilah-kabilah besar. Setelah selesai pertempuran itu, ternyata banyak kepala-kepala suku yang tewas. Beberapa waktu berlalu, kemudian suku Aus dan Khazraj mereka musyawarah. Kata mereka, bagaimana kalau kita ini cari pemimpin yang menyatukan kita. Mereka carilah. Yang senior-senior udah nggak ada. Senior yang masih ada, satu orang. Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka bilang, kita angkat dia deh. Udah sepakat itu. Bakal dia diangkat. Lagi dibuat persiapan untuk mengangkat dia sebagai kepala suku. Kepala 2 suku besar. Tiba-tiba datang Nabi ke Madinah. Fokus masyarakat beralih ke Nabi. Kan Nabi ini kan harismatik. Nabi datang disambut dengan begitu meriah. Semua yang lihat terpesona, terpukul dengan Nabi. Mereka angkat Nabi jadi pemimpin. Sakit hati nih Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang tadinya dia sudah lagi digadang-gadangkan, dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Tiba-tiba tidak jadi diangkat dia. Ya. Dia hasut sama Nabi. Dengki. Nah, ini jadi pelajaran bahwasanya salah satu cikal bakal munafik itu apa? Dengki. Jadi kalau kita lihat ada orang muslim, mengaku muslim, beriman. Tapi pembicaraannya itu mengkritisi nilai-nilai syariat Islam. Itu di hatinya itu munafik. Di hatinya itu selain munafik ada hasut, ada dengki. Ada orang mengaku muslim, tetapi menyimpan dendam yang begitu dalam terhadap saudaranya sesama muslim. Itu ada dengki di hatinya. Dan itu cikal bakal kemunafikan. Ada seorang mengaku muslim, saudaranya itu buat apa saja salah aja, nggak ada benarnya. Itu ada kedengkian di hati. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang dia musuhi siapa? Rasulullah, manusia yang maksum, yang suci. Yang hidupnya itu dipayungi wahyu ilahiyah. Yang jalannya itu adalah risalah kenabian. Itu didengki sama dia. Nah, kedengkian itulah yang akhirnya membuat dia enggan masuk Islam awalnya. Dan akhirnya dia masuk Islam dan masuk Islamnya palsu. Kenapa? Masuk Islamnya hanya untuk cari aman. Makanya kan kalau ada orang datang ke kita, kemudian dia minta untuk bersyahadat, itu kan dianjurkan sebelum dia bersyahadat, itu
ditanya dulu, diwawancara terlebih dahulu, terus dipastikan terlebih dahulu. Itu untuk screening aja. Orang diterima jadi pegawai, ada screeningnya. Orang mau masuk Islam di screening. Setelah itu ya semampu kita men-screeningnya. Saya itu terima. Ya, terima dia dan tuntun dia syahadat. Wah, ada nih. Di kemudian hari jika ternyata dia akhirnya menjadi munafik, sudah menjadi tanggung jawab dia sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ketika datang ke Nabi diterima oleh Nabi. Syahadat. Dituntun syahadat. Walaupun nanti di kemudian hari ternyata mereka adalah musuh dalam Muslimin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya bahayanya hasud. Orang yang hasud, orang yang dengki itu punya potensi mudah menolak kebenaran. Seperti orang-orang Yahudi yang hasud kepada bangsa Arab. Dengki kepada bangsa Arab. Karena merasa enggan untuk menerima kenabian Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Itu ada salah seorang sahabat Nabi, ya, pernah dia mengatakan, namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu nanti kita bahas mengenai dia. Ka'ab al-Ahbar itu orang Yahudi dulunya, kemudian dia masuk Islam dan nanti dia menceritakan kepada Nabi tentang di kitab Taurat itu ada satu lembar yang disembunyikan tentang risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musuh yang paling patut kita waspadai adalah musuh dari dalam. Kalau musuh dari luar itu kelihatan, nampak langsung. Musuh dari dalam ini yang paling sulit. Surat Al-Munafikun adalah surat yang ke-63, terdiri dari 11 ayat. Surat ini dinamakan Al-Munafikun karena surat ini mengkisahkan tentang ciri-ciri orang munafik. Perilakunya, sifatnya. Surat ini turun menurut riwayat setelah perang Tabuk. Kata munafik berasal dari nafakha yunafiqu wa munafiqan. Kata Imam Ibnu Katsir, makna daripada kata munafik, makna daripada an-nafiqah. An-nafiqah itu artinya lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus. Jadi an-nafiqah itu lubang tempat keluar hewan sejenis tikus. Antum sering lihat tikus itu? Tikus lubangnya banyak nggak? Satu ekor tikus itu lubangnya banyak, dia bikin lubang. Makanya kalau orang tangkap tikus sulit kan? Kenapa sulit? Lubang persembunyiannya banyak. Ya, dilihat dia masuk dari situ, kita tunggu di situ, keluar tempat lain. Mirip munafik. Kayak begitu. Susah terdeteksi. Makanya kan ada riwayat itu yang seorang ulama besar di zamannya, Al-Imam Ali Zainal Abidin, punya murid namanya Al-Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli itu pernah diajak suatu hari berangkat haji. Terus mereka naik ke lembah yang tinggi,
lembah Al-Bathah, lembah yang di sekitar kota Mekah. Mereka lihat ke bawah. Kata Imam Ash-Shibli, muridnya ulama juga nih, Imam Ash-Shibli, ulama besar juga. Punya guru Imam Ali Zainal Abidin. Dia bilang, ya Imam, wahai guruku, wah begitu ramainya orang yang berhaji tahun ini. Memang ramai yang sedang tawaf. Terus gurunya bilang, Imam Ali Zainal Abidin bilang, ya, banyak yang berhaji, tetapi yang menjadi tamu Allah sedikit. Yang berhaji banyak, tetapi yang menjadi tamu Allah sedikit. Oh sedikit. Dia bilang tutup matamu, suruh tutup matanya, terus diusap mukanya. Pas diusap mukanya, sekarang buka matamu, lihat. Lihat, ternyata yang tawaf hanya sedikit yang berwajah manusia. Berwajah hewan. Yang tawaf. Ada yang berwajah anjing, ada yang berwajah babi, ada yang berwajah tikus. Nah, yang berwajah tikus itu kata Imam Ali Zainal Abidin, itu yang berwajah tikus itu munafik. Orang-orang munafik. Yang berwajah anjing itu orang-orang yang suka mengambil yang bukan hak. Mengkorupsi hak-hak orang. Yang berwajah babi itu orang yang menabrak seluruh hukum-hukum Allah SWT. Seperti itu. Nah ini kata munafik ini, kata Imam Ibnu Katsir, ya, kata an-nafiqah, lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus. Ya. Larinya kan kencang. Ya. Susah tangkapnya. Kita lihat larinya di bawah meja, lihat udah nggak ada deh. Perasaan di sini tadi nggak ada. Mari kita masuk sekarang pada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'al munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah berfirman, jika datang kepadamu al-munafiqun, orang-orang munafik, qalu, mereka berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi sesungguhnya engkau la Rasulullah. Engkau itu Rasulullah. Jadi orang munafik itu dia ngomong depan Nabi, meyakinkan Nabi. Jadi tampilannya itu meyakinkan banget. Ketemu sama Nabi, terus bilang, kami bersaksi engkau Rasul. Lalu kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu, sangat paham, sangat mengerti kata Allah. Allah yang tahu sesungguhnya engkau wahai Muhammad rasulnya. Jadi Allah yakinkan Nabi, nggak perlu itu ya persaksian mereka karena Allah sudah tahu engkau rasul. Jadi orang munafik datang, engkau ini benar-benar rasul loh. Dia bilang sama Nabi. Bilang sama Nabi begitu. Lalu Allah katakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Jadi yang mencap orang munafik itu pendusta siapa? Allah. Kita sering dengar ada hadis Nabi kan, ayatul munafiq salasun. Tanda-tanda kemunafikan ada 3. Salah satunya apa? Iza haddasa kadzaba. Jika dia berbicara bohong. Itu hadis Nabi. Diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Munafiqun,
Surah Al-Munafikun, itu Allah katakan orang-orang munafik pendusta. Jadi kita kalau lihat seseorang itu sudah ada indikasi kemunafikan, kalau dia bicara, jangan tangkap semuanya. Orang munafik itu, kalau dia punya 10 janji, 30 bohong. Kok bisa 10 janji 30? Ya, dia punya 10 janji, janjinya 10. 30 bohong. Kok bisa begitu? Iya. Karena satu janji itu ketika ditagih, dia akan bikin janji berikutnya. Jadi janjinya punya anak, bohong lagi. Dari anaknya ada janji, ada punya cucu jadi janji, bohong lagi. Cicitnya bohong lagi. Kalau dia punya 30 janji, 90 bohong. Maka wajar ketika Nabi bersabda, fa innal kadhiba jima'un nifaq, kata Nabi. Sesungguhnya dusta itu menghimpun segala macam bentuk kemunafikan. Jadi muaranya munafik itu di mana? Bohong. Muaranya di situ. Jadi yang stempel mereka bohong, tukang bohong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang pertama ini menurut para ulama salafus salihin, peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman untuk menjauhi orang-orang munafik. Nabi pun disuruh jauhi. Memang kita temukan dalam sejarah tidak pernah Nabi memerangi orang munafik. Nggak pernah. Diperangi itu nggak pernah. Kecuali ketika dalam pertempuran ternyata mereka sudah kumpul dengan orang-orang musyrikin. Ya, terbunuh mereka akhirnya. Tapi kalau mereka tidak berangkat perang, mereka tidak ikut gabung sama orang-orang musyrikin, mereka aman itu. Itu lembutnya Nabi, lembutnya Rasulullah. Kenapa? Masih berharap agar mereka mau beriman. Sama ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, itu anak laki-lakinya Abdullah bin Ubay datang temui Nabi. Nangis, mohon-mohon sama Nabi untuk datang mensolatkan ayahnya. Bahkan minta bajunya Nabi untuk bungkus jenazah ayahnya. Menurut riwayat Nabi kasih bajunya Nabi. Terus Nabi bilang sama anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau jenazahnya sudah siap, sudah rapi, tinggal disolatkan, jemput saya, kasih tahu saya. Kemudian setelah diurus selesai jenazah, datang lagi dia jemput Nabi. Ketika Nabi hendak berangkat, Nabi dipegang tangannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya Rasulullah, innahu munafik. Itu orang munafik, kan engkau sudah tahu. Kenapa berangkat? Nah, terus Nabi Muhammad SAW mengatakan, punya alasan katanya. Nabi bilang, aku punya alasan dan Allah telah membebaskan aku itu. Karena ada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 80, engkau beristighfar untuknya atau engkau tidak beristighfar untuknya, sama saja, kata Allah. Nggak ngaruh, nggak ngefek. Nabi berangkat. Ternyata setelah sampai di sana, turun firman Allah At-Taubah 83 yang melarang mensolatkan orang munafik yang sudah jelas-jelas kemunafikannya dan bahkan berdiri di atas kuburannya sekalipun. Itu. Makanya menurut riwayat itu ada salah seorang sahabat Nabi yang punya kemampuan untuk mendeteksi keimanan orang-orang yang bernama Khuzaifah al-Yaman. Itu kan sahabat Nabi yang mendapat julukan Sahibus Sir Nabi, teman rahasia Nabi. Dan dia yang Allah kasih kelebihan, itu berkat doa Nabi Muhammad. Allah kasih kelebihan, dia kalau lihat orang langsung bisa deteksi, ini orang munafik atau enggak. Dia kalau lihat sahabat-sahabat Nabi itu dia bisa tahu ini sahabat Nabi imannya hari ini lagi di mana, posisi imannya.
Maka sering dia didatangi oleh sahabat-sahabat Nabi, tanya, sekarang iman saya di mana ya posisinya? Suka tanya sama dia. Nah, Khuzaifah al-Yaman ini di zamannya Umar bin Khattab, itu kalau ada orang meninggal dunia, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan tanya sama orang-orangnya, di tempat takziah itu ada Khuzaifah al-Yamani enggak? Kalau ada Khuzaifah, Umar datang ikut sholatin. Kalau orang-orangnya Umar bin Khattab mengatakan Khuzaifah tidak ada, Umar nggak datang. Umar nggak hadir. Karena alasan Umar, kalau Khuzaifah tidak datang ke tempat jenazah itu, berarti ini orang ada indikasi munafik. Hanya Khuzaifah tidak pernah mau ngomong. Makanya Umar bin Khattab cuma tanya sinyalnya ya, Khuzaifah hadir atau enggak. Karena Khuzaifah ini memang dilarang sama Nabi untuk sebut nama-nama munafik. Di zamannya Umar bin Khattab itu pernah, Umar bin Khattab ketika dia jadi khalifah, itu sempat tanya sama Khuzaifah, di antara orang-orang kepercayaan saya ini, ada nggak yang munafik? Ditanya, kata Khuzaifah, ada satu orang. Ada satu orang. Orang dekatmu. Kata Umar, sebut namanya. Khuzaifah tersenyum. Aku dilarang oleh Rasulullah menyebut nama. Nggak disebut. Tapi ada. Ini lembutnya Islam. Berharap yang munafik itu berubah. Tapi zaman sekarang ini, ya, munafik ini dua model ini. Yang tersembunyi sama yang nampak jelas. Kalau yang nampak jelas itu kadang-kadang sudah bukan munafik lagi. Jadi zindik. Zindik. Ya. Yang menunjukkan permusuhannya kepada Islam jelas banget. Ucapannya, statementnya itu ingin menyobek-nyobek nilai-nilai syariat yang dimiliki oleh umat muslimin. Itu sudah zindik itu. Ayat yang kedua. Ittakhadhu aymanahum junnah. Ini Allah bilang ciri-cirinya. Mereka menjadikan, kata Allah, keimanan mereka sebagai perisai. Iman itu hanya simbol, hanya perisai, tameng. Ya. Fasaddu an sabilillah. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang ingin berubah jadi baik pakai hijab. Mulai dikritisi. Apa itu hijab? Itu bukan kewajiban. Dan lain sebagainya. Ini Allah bilang, fasaddu an sabilillah. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi mau pergi berangkat berjihad, dihalang-halangi juga sama mereka. Dibujuk untuk jangan sampai berangkat. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya, kata Allah, amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang munafik ini, seluruh perbuatannya itu pasti buruk. Jika terlihat baik, itu hanya polesan depannya. Isinya kacau. Jadi ketika ada ulama yang mengatakan yang dimaksudkan iman mereka itu sebagai perisai, dulu di zaman Nabi, mereka beriman semata-mata untuk melindungi harta mereka. Beriman untuk jaga bisnis mereka. Menjaga jiwa mereka. Mengaku beriman karena ada unsur-unsur nilai-nilai politik. Jadi keimanannya itu keimanan politik. Menunjukkan kesalehannya musiman. Bayangkan tuh. Ketaatannya musiman. Oh, lagi rame-rame mau
ada hajat yang dia inginkan, datang dia ke masjid. Ada hajat yang dia inginkan, datang dia ke masjid. Hadiri majlis ilmu. Kunjungi kiai-kiai harismatik yang punya jamaahnya banyak. Bawa bantuan. Setelah itu, ya muncul lagi. Bahkan setelah itu, statement-statementnya menyakiti umat muslimin. Ini imannya ini kata Allah SWT. Itu imannya itu junnah. Hanya sebagai perisai saja. Zalika bi'annahum amanu summa kafar. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ayat yang ketiga. Hal itu disebabkan karena mereka orang-orang yang pertamanya beriman, kemudian menjadi kafir lagi. Jadi imannya itu cuma lisan. Hatinya masih dibungkus dengan kekafiran. Kalau dia terpojok sama umat muslimin, dia mengatakan, saya kan muslim. Jangan begitu dong sama saya. Sama-sama orang beriman kok begitu. Emang diajarin Nabi kayak begitu. Suka ngomong begitu. Emang Nabi ngajarin begitu? Lah, Allah bilang sama dia, Allah lagi nunjukin di Al-Quran, ciri-cirimu seperti begini. Kalau nggak mau dibeberkan ciri-cirimu, ya berubah. Ini Allah katakan, amanu summa kafaru. Iman lisannya, tapi hatinya kafir. Oh, kafir apa? Menutup kebenaran kan? Fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Lalu menjadi terkunci mati hati mereka. Orang munafik itu hatinya mati. Ya. Dibeberkan kesalahannya cengengesan aja. Cengengesan dia. Santai. Fahum la yafqahun. Karena itu mereka tidak, disebabkan mereka tidak mengerti. Kata Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan firman Allah ini ayat yang ketiga. Salah satu ciri utama kemunafikan adalah bedanya lisan dan hatinya. Berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan yang nampak. Berbeda antara yang masuk sama yang keluar. Sehingga sikap orang munafik, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah manis di depan, buruk di dalam. Orang munafik itu imannya lahiriah, batinnya kafir. Tidak diperangi sama Nabi, kenapa? Karena masih syahadat, masih ahlu syahadat. Masih ahlu la ilaha illallah. Tetapi Allah perintahkan Nabi untuk mewaspadai orang-orang seperti itu. Jadi orang munafik ini ada dua model. Yang pertama, pura-pura beriman, ya, tapi hatinya kafir. Lahiriahnya iman, batinnya kafir. Yang kedua model munafik yang kedua adalah orangnya sebenarnya benar-benar beriman. Benar-benar beriman dia. Hanya seiring berjalannya waktu dia tergoda dengan kekufuran dan kesyirikan. Dia tergoda dengan nilai-nilai duniawi. Sehingga iman yang tadi itu benar-benar iman luntur. Jadi semua orang mukmin ini punya potensi jadi munafik. Kalau dia tidak mempertahankan dengan kuat nilai keimanannya. Yang keempat, kayaknya ini kita tidak bisa habis nih, kita sampai yang keempat saja. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Ayat yang keempat,
Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Lihat. Jadi Allah bongkar semuanya. Jika kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Jadi mereka itu body language-nya bagus. Narasi-narasinya itu begitu indah. Allah yang bilang ini. Wa iyyaqulu tasma'u liqaulihim. Kalau mereka berbicara, engkau terpukau dan terpesona dengan ucapan kata-katanya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu menurut riwayat, itu orangnya ganteng, putih, tinggi. Orang lihat dia suka. Jadi dari segi tubuhnya, tampilannya membuat engkau terpana. Wa iyyaqulu tasma'u liqaulihim. Kalau dia berbicara, banyak orang dengar ucapan. Pintar sekali dia merangkai kata. Ya. Ka'annahum khusyubun musannada. Kata Allah, mereka itu adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Allah menggunakan bahasanya begitu indah. Antum tahu kayu yang tersandar? Kayu itu kalau dia tersandar, itu kokoh. Tapi ketika dindingnya rubuh, kayunya rubuh. Kayu yang tersandar di dinding itu terlihat kokoh ketika ada dinding di samping. Ketika dindingnya itu rubuh, kayu pun itu ikut rubuh. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditunjukkan kepada mereka. Humul adu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun. Mereka itu adalah musuh, kata Allah yang bilang musuh. Allah bilang musuh. Maka kenapa kita tidak mau mengatakan mereka musuh? Allah yang bilang mereka musuh. Fahzarhum, hati-hati kata Allah. Musuh, hati-hati kata Allah. Waspada. Anna yufakun. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Allah tanya, bagaimana? Allah ini bentuk pertanyaan, bagaimana mungkin mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Ka'ab al-Ahbar, dia pernah mengatakan bahwasanya waktu dia masih Yahudi, dia bilang dia pernah baca kitab Taurat, ayahnya ajar. Dia bilang ayahku mengajarkan kepadaku seluruh isi kitab Taurat kecuali satu lembar yang ayahku tidak pernah ajarkan kepadaku. Satu lembar itu disobek sama ayahku, dimasukin dalam sunduk, dalam kotak, dikunci. Terus dikatakan falamma mata abi, ketika ayahku meninggal dunia, aku ingin tahu, kepo dia, ingin tahu apa isi kotak itu. Dan ketika dia buka, ya, di kotak tersebut dia lihat ada tulisan tentang Nabi terakhir di Taurat yang mengkisahkan mauliduhu di Makkah, hijratuhu bil Madinah, lahirnya di Makkah, hijrahnya ke Madinah, dan kerajaannya di Syam. Jadi di Taurat itu ada kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi paling akrab sama siapa? Sama munafik. Di cara Yahudi untuk merusak umat muslimin, dia masuk dengan menggunakan jembatannya munafik. Dia modali. Diberikan. Yahudi ketika kalau dia masuk sendiri, susah. Maka dia menggunakan jalur-jalur munafik. Dan itu patut kita waspadai. Dan kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita dan jaga kita dari orang-orang munafik. Dan Allah pesan sama kita,
untuk hindari mereka. Hindar. Kalau sudah tahu hindar. Jangan gaul. Hindar. Disuruh jauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak jauhi, kalau kita nggak kuat-kuat imannya, kita ikut kayak mereka. Ya. Nah, sering lihat kejadian ada orang yang dulunya istiqamah, mustaqim orangnya. Tahu-tahu sekarang berbelok 180 derajat. Berubah. Dan Nabi juga pesan di Al-Quran. Ya, Nabi pesan di hadis ya. Nanti kita bahas hadisnya. Ada satu hadis yang sahih, jarang diangkat. Nabi mengatakan, aksarul munafik. Paling banyak munafik dari umatku, qurra. Orang-orang yang hafal Al-Quran. Nabi bilang kata qurra'uha. Itu hadis loh. Qurra'uha. Paling banyak munafik dari umatku, qurra'uha. Orang-orang yang hafal Al-Quran. Merdu bacaannya, indah bacaannya. 30 juz dia. Rasulullah SAW bersabda. Harus kita percaya ucapan Nabi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah lindungi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.